Shalom adik-adik. Apa kabarnya semuanya? Semuanya sehat kan? Oke, pada saat ini kita akan mulai ibadah kita, ya. Pada saat ibadah kita harus sungguh-sungguh, ya. Karena di Roma 12 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi pada saat ibadah kita harus sungguh-sungguh, nggak boleh main-main, nggak boleh jalan ke sana sini, nggak boleh makan, ya, nggak boleh tidur. Kita sungguh-sungguh ibadah supaya Roh Kudus, hadirat Tuhan ada dalam ibadah kita hari ini. Oke, kita akan mulai ibadah kita. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Yeah, I'm a Christian. Sinful, but to God I'm forgiven. It's relationship over religion. Jesus gave me purpose and a mission. So now I'm living. I'm a Christian. Shalom teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Pasti baik aja kan? Nah, sekarang kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita. Sebelum memulai ibadah sekolah minggu kita doa dulu ya. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh baik dan sangat baik ya Tuhan. Sekarang kami mau mulai ibadah kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan, dan akhir ya Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Yuk teman-teman yang ada di rumah, kita bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu Yesus Pokok. Kau berbuat. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuat. Yesus pokok dan kita caranya. Tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuat. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuat.
kita akan menyanyikan lagu Bersyukurlah. kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernapas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di bawah samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab nama-Mu baru setiap hari.
Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Teman-teman, sekarang kita mau berdoa 5 jari. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan atas berkat-Mu untuk hari ini ya Tuhan. Sekarang kami ingin berdoa untuk keluarga kami masing-masing yang ada di rumah ya Tuhan. Berkati untuk Papa Mama agar bisnis-bisnis dan pekerjaan mereka selalu dilancarkan ya Tuhan. Berikanlah kesehatan ya Tuhan, berikanlah panjang umur ya Tuhan. Dan jauhlah Papa Mama dari virus-virus dan penyakit-penyakit lainnya ya Tuhan, terutama virus COVID ya Tuhan. Sama seperti opa, oma, dan nenek kakek kami ya Tuhan. Jauhkanlah dari penyakit-penyakit ya Tuhan, panjangkan umur mereka ya Tuhan. Jagalah kesehatannya ya Tuhan. Dan kami akan berdoa untuk adik kakak kami yang ada di rumah ya Tuhan. Berikanlah kedamaian untuk adik kakak kami ya Tuhan. Tidak ribut ya Tuhan. Dan berikanlah kesehatan untuk adik kakak kami masing-masing ya Tuhan. Panjangkan umurnya ya Tuhan. Berkati juga untuk keluarga kami agar selalu damai ya Tuhan. Selalu takut akan Engkau ya Tuhan. Berdoa kepada Engkau ya Tuhan, memuji nama Engkau ya Tuhan. Dan terhindar dari COVID-19 dan penyakit-penyakit virus-virus lainnya yang ada di dunia ya Tuhan. Berkati juga agar bumi dan dunia ini kembali seperti normal ya Tuhan. Agar kami bisa beraktivitas kembali seperti biasanya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya Tuhan, berkatilah para tenaga medis, dokter, perawat yang sebagai garda terdepan dalam menangani pasien COVID-19 ini ya Tuhan. Berkatilah mereka yang bertatapan langsung dengan para pasien supaya terhindar dari COVID-19 virus ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan, pada hari ini kami akan berdoa untuk bangsa Indonesia ya Tuhan. Berkati bangsa Indonesia, pemimpinnya supaya bisa memimpin Indonesia dengan baik ya Tuhan. Dan juga pemimpin Indonesia kita bisa percaya kepada Tuhan dan takut akan Engkau Tuhan. Berkati Indonesia supaya juga dibebaskan dari corona ya Tuhan. Berkati Indonesia supaya banyak orang akan takut akan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Saya akan berdoa buat semua pasien COVID-19. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini karena kami masih dalam keadaan sehat untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kami berdoa buat semua pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit ataupun dirawat di rumah, diberi kesehatan, kesembuhan oleh Engkau Tuhan Yesus. Berkati juga semua dokter yang menangani, diberi kesehatan dan kekuatan. Juga setiap keluarga mereka dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Tuhan, aku mau berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami Tuhan, Opa Niko Tuhan, dan keempat wakilnya Tuhan. Aku juga mau berdoa Tuhan untuk gembala Ryan kami ya Tuhan, dan wakilnya Tuhan. Aku juga mau berdoa untuk gembala cabang kami ya Tuhan, Pak Roni Pujianto Tuhan. Tuhan, berkati mereka Tuhan dengan kelimpahan dan kesehatan bagi mereka ya Tuhan. Tuhan, aku juga mau berdoa untuk teman-teman sekolah mingguku Tuhan. Beri kesehatan Tuhan yang sempurna dan perlindungan-Mu yang sempurna ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik, saatnya kita akan menyembah Tuhan. Semuanya sikap penyembahan, duduk diam,
tidak lagi main-main, tidak bercanda lagi, seperti pada saat kita ibadah di gereja. Sikap penyembahan ya. Waktu kau sedih, waktuku senang, waktuku takut, ku panggil namamu. Waktu kau sedih, waktu kau senang, waktu kau takut, panggillah namanya, panggillah namanya. Aku milikmu, aku milikmu Tuhan. Aku milikmu Tuhan. Pegang tanganku, ku rindu di dekatmu. Aku milikmu Yesus. Aku milikmu. Aku milikmu Yesus. Kini ku datang menyembah di kakimu. Haleluya, semuanya sungguh-sungguh ya. Waktu kau sedih, waktuku senang, waktuku takut, ku panggil namamu, ku panggil namamu. Waktu kau sedih, waktu kau sedih, waktu kau senang, waktu kau takut, waktu kau takut, panggillah namanya, panggillah namanya. Aku milikmu, aku milikmu Tuhan. Pegang tanganku, ku rindu di dekatmu. Aku milikmu, aku milikmu, aku milikmu Yesus. Aku milikmu Yesus. Kini ku datang menyembah di kakimu. Aku milikmu, aku milikmu, aku milikmu Tuhan. Pegang tanganku, ku rindu di dekatmu. Aku milikmu, aku milikmu Yesus. Kini ku datang
kasih-Mu. Terima kasih atas berkat-Mu. Terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas semua yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami percaya kepadamu Tuhan. Kami datang menyembah kepadamu Yesus. Haleluya Yesus, haleluya. Tuhan, sebentar kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan dapat masuk dan tinggal dalam hati kami, anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah firman dapat menjadi pedoman kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Engkau ada, Engkau hadir dimanapun kami berada. Engkau menarik hati kami, mengikat hati kami untuk tetap tunduk menyembah kepadamu Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami percaya penyertaan-Mu akan senantiasa ada dalam kehidupan kami. Ya Yesus, sebentar kami mendengar firman-Mu. Engkau pimpin kakak yang menyampaikan firman-Mu. Urapi, penuhi dengan Roh-Mu, supaya firman-Mu dapat tinggal dan masuk dalam hati kami. Terima kasih Yesus. Hanya dalam nama Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Luar biasa ya, ketemu lagi kita hari Minggu ini masih ibadah di rumah ya. Adik-adik, kita ada di tahun apa? Tahun dimensi yang baru. Masih ingat apa sih tahun dimensi yang baru itu? Wah, kita pakai gerakannya ya. Kakak mau taruh dulu nih. Tahun ini kita diangkat jadi kepala dan bukan ekor. Nah teman-teman, salah satunya adalah kita harus punya belas kasih ya. Tuhan Yesus menceritakan waktu itu tentang perumpamaan seorang Samaria yang baik hati. Yuk kita dengerin ceritanya ya. Nah ini dia gambarnya. Wah, ada seseorang yang waktu itu lagi dalam perjalanan menuju kota Yeriko. Wah lihat, dia naik kuda ya adik-adik ya. Ya dia berjalan terus berjalan. Nah tibalah dia di suatu tempat di mana tempat itu ada banyak perampoknya. Wah sepi lagi adik-adik ya. Tiba-tiba orang itu dihadang. Wah lihat tuh, dihadang tuh, kudanya aja sampai kaget tuh. Lalu dia jatuh, wah lihat orang-orang bawa senjata, banyak ya orang-orang jahatnya ya. Wah orang jahatnya pukulin orang itu, puk. Wah diambil barang-barangnya, bajunya diambil, kudanya diambil. Udah diambil semuanya. Orang itu penuh luka adik-adik. Tuh lihat tuh, penuh luka. Dia bilang, tolong. Tidak ada yang menolong. Waduh, kemana ya? Gak ada orang-orang. Nah, suatu kali ada seseorang yang lewat. Seorang ini adalah seorang imam. Dia lewat, tolong. Dia dengar suara itu. Tapi dia gak peduli. Lihat juga enggak.
Dia jalan, dia tidak mempedulikan orang itu. Dia jalan cepat jalan. Dia tidak menolong orang yang tersebut. Lalu yang kedua, ada lagi yang jalan. Ya. Orang ini adalah seorang Lewi. Dia lihat, dipikir mau menolong, tolong aku. Nah, orang tersebut tetap jalan aja, adik-adik tidak mempedulikan orang yang menderita itu. Terus jalan. Nah, berikutnya kita lihat lagi ya. Nah, ada yang lewat. Nih, adik-adik, ini adalah orang Samaria. Adik-adik tahu waktu itu orang Samaria pada zaman itu tidak disukai sama orang Yahudi. Tapi orang itu menolong orang yang terluka tersebut. Nah, dia tolong, dia balut lukanya, ya, diobatin. Lalu orang Samaria tersebut membawa orang yang sakit tadi ke kota terdekat. Nah, lihat, dibawa ke kota terdekat. Nah, diobatin. Nah, lalu pas di penginapan, pas orang Samaria tersebut mau pergi, dia menitipkan uang kepada pemilik penginapan. Katanya gini, gak usah bayar dah, nanti kalau kurang bilang saya aja lagi. Katanya seperti itu, kata kepada pemilik penginapan. Wah, Yesus bilang perumpamaan ini adalah pentingnya kita punya belas kasihan terhadap sesama kita. Firman Tuhan bilang, kasihilah manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Tuhan bilang kita harus punya belas kasihan. Tuhan tidak tertarik pada ibadah dan pekerjaan kita kalau hati kita tidak dipenuhi dengan kasih. Teman-teman tahu, memang keadaan kita, ya, sekeliling kita ini ya, lagi masa-masa sulit. Tapi percaya dalam Yesus kita punya belas kasih, maka dan kita terus berpegang pada Tuhan, maka masa sulit itu bisa kita tangani. Kita bisa menolong teman-teman kita bisa menolong tetangga-tetangga kita lihat apakah mereka membutuhkan pertolongan. Kalau mereka perlu makanan, kita dikasih makanan, dan bahkan kita juga bisa mendoakan mereka. Firman Tuhan bilang ada di Filipi, nah ini ayatnya nih ya, di Filipi 4. Filipi 4 ayat 5. Coba adik-adik baca semua. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Seperti kakak bilang tadi, kalau kita mau diangkat jadi kepala dan bukan ekor, maka kita punya belas kasihan. Kita harus berbaik hati sama semua orang, ya. Ingat, semua orang. Kakak, tapi kadang-kadang aku disukain juga sama, nggak disukain sama, ada yang nggak suka sama aku, dia benci sama aku. Jangan. Kita harus mengasihi juga, kita harus mengasihi mereka, kita harus punya belas kasihan, ya. Demikian firman Tuhan, adik-adik. Terus punya belas kasihan ya, dan tetap kita berbuat baik kepada sesama kita. Yuk mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kasih setia Tuhan dan anugerah Tuhan yang selalu baru dalam hati kita semua. Tuhan, ajar kami punya hati seperti Engkau yang punya belas kasihan terhadap sesama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami juga Tuhan untuk kami melihat teman-teman kami yang saat ini membutuhkan pertolongan. Kami mau Tuhan menolong mereka Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan untuk kami Tuhan punya hati seperti Engkau yang penuh dengan belas kasihan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan membacakan dan memperagakan arti Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya
penuaian terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, bergerak untuk memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, sampai kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Kita ada di era Pentakosta ketiga. Adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan tentang mengasihi sesama manusia. Nah, sekarang kita akan bikin aktivitas. Kalian tahu aktivitasnya seperti apa? Ini loh, lucu kan? Bahannya sederhana saja. Nanti adik-adik mau kreasikan seperti apa, mau dikasih gambar lagi, dikasih motif-motif lain lagi, nggak apa-apa. Yang penting bagus, ya. Nah, bahannya mudah saja. Ada Hansaplast, ada kertas, pakai origami. Kalau nggak ada origami, adik-adik bisa diwarnain pakai spidol, atau kalau di rumah adanya krayon, bisa pakai krayon. Apa aja bisa, ya. Yang penting adik-adik kreasikan menjadi sebagus mungkin, ya. Nah, nanti kalau sudah selesai, adik-adik bisa kirim ke sini, oke? Nah, kita akan mulai. Caranya seperti ini. Kita buka Hansaplastnya, kita tempelkan ke kertasnya. Terserah kertasnya mau ukuran besar, kecil, terserah adik-adik aja. Ya, di tengah-tengahnya. Iya, bikinnya lurus. Jadinya seperti ini. Terserah nanti jadinya seperti apa. Ya, jadinya begini, kita tempelkan Hansaplastnya di tengah, terus kita akan kasih mata. Kasih mata. Kasih hidung dengan mulut yang tersenyum, karena orang penuh kasih wajahnya akan berseri-seri, ya. Kita kasih tangan. Nah, kasih tangan. Terserah adik-adik. Adik-adik lebih pintar gambarnya daripada kakak, ya. Tangan satunya, garis besarnya seperti ini. Garis besarnya seperti ini, ya. Seperti ini. Oke? Nah, kalau adik-adik mau di rumahnya ada kertas origami, adik-adik bisa gunting love seperti ini, ya. Terus ditempel. Dilem seperti ini, ditempelkan. Terserah mau ditempel keliling atau mau digunting kecil-kecil lagi, terserah ditempelkan seperti di sini, terserah. Atau kalau di rumah adanya spidol atau krayon, adik-adik bisa gambar seperti ini. Bentar ya. Kita warnain jadi love. Kalau adik-adik pintar, pasti jadinya lebih bagus lagi. Nah, seperti ini. Oke? Adik-adik mengerti? Nah, dan garis besarnya dia akan jadi seperti ini. Ya. Di belakangnya
Adik-adik tulis ayat Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Seperti ini. Ya. Nanti adik-adik bisa tunjukkan ke kakak pada saat adik-adik bikin, adik-adik videoin, dikirim, atau sudah jadi, adik-adik foto, dikirim ke tempat kakak yang nomornya tertera di sini. Oke adik-adik? Selamat mencoba, selamat berkreativitas. Sampai jumpa.